وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa istiqomah dalam talabul ilm, karena mengkaji atau bermajlis ilmu itu adalah salah satu jalan untuk memudahkan langkah kita menuju jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Karena agama Islam adalah agama yang jelas dasarnya. Islam tidak menerima amalan yang tidak berdasar, ya. Karena Islam itu memberikan aturan syarat diterimanya amal ada dua minimal, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mutaba'atur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada contoh dari beliau. Dan yang kedua ini kita tidak akan tahu kecuali dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan memberikan banyak motivasi bagi mereka yang mau meluangkan waktunya untuk bertolabul ilm. Dan dalam Islam tolabul ilm itu tidak kenal waktu, tidak kenal umur. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga lahat, kuburan. Ini motivasi dalam Islam agar umat Islam ini adalah umat yang cerdas, umat yang tidak ketinggalan zaman, umat yang selalu sadar diri bahwa tujuan Allah menciptakan dia di atas muka bumi ini dengan dua tugas. Tugas yang pertama adalah ibadah, tugas yang kedua adalah menjadi khalifah, memakmurkan bumi dengan cara-cara yang islami, liyudhirahu ala dini kulli. Tugas kita adalah liyudhira, untuk menampilkan, mendohirkan Islam, cara-cara islami, syiar-syiar islami di atas yang lainnya, Jadi ini tugas kita bersama, Kita masuk pada pembahasan bab menghadap kiblat, bab wajibnya menghadap kiblat ketika salat. Hadis ke-654 dari kitab Nailul Awtar. An Abi Hurairah fi hadithin ya'ti dzikruhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Abu Hurairah, jika engkau qumta ila sholati, berdiri hendak mengerjakan sholat, maka yang harus engkau kerjakan yang pertama adalah fa'asbihil wudu, sempurnakan wudumu. Tsummastakbil, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, baru fakabbir, angkat tangan sambil mengucapkan takbiratul ihram, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang syarat sahnya sholat. Jadi sholat dalam Islam itu ada aturan-aturannya.
Makanya tadi syarat diterimanya amal ya harus ngaji, ya, harus tahu. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan beliau sudah memberikan penjelasan secara detail. Maka beliau mengatakan taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang. Ya, semuanya sudah beliau jelaskan. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang hari. Artinya terang benderang. Ya, semuanya sudah beliau jelaskan. Tinggal PR kita untuk mencari, mengkajinya. Jadi syarat sah salat, beliau katakan di sini yang pertama adalah fa'asbigul wudu. Fa'asbigul wudu yaitu sempurnakan wudu. Dalam artian syarat sah salat adalah harus suci. Istilah para fuqaha yaitu thahir. Jadi harus menjaga thaharah. Suci dari hadas maupun dari najis. Suci dari hadas itu harus dengan cara yang telah ditetapkan. Kalau hadas asghar maka dengan wudu. Kalau hadas akbar maka dengan mandi. Kalau nggak ada air maka dengan tayamum. Suci dari najis maka harus dibersihkan najis tersebut, dicuci ataupun yang lainnya. Yang penting benda najis tersebut hilang. Artinya pakaian yang kita pakai betul-betul suci. Badan yang akan mengerjakan sholat ini dalam kondisi betul-betul sudah dibersihkan dari najis. Kenapa? Apa hikmah dari syariat ini? Karena kita mau menghadap Allah. Kita ini mau menghadap Allah, maka harus dalam kondisi yang sangat bagus. Kondisi yang terbaik seorang hamba itu adalah ya bersuci. Bersuci, berwudu. Paling tidak adalah tadi ya berwudu. Kalau nggak mau mandi ya wudu, cukup wudu. Wajibnya adalah wudu. Kalau mau mandi biar betul-betul wangi dan yang lainnya itu afdol. Kenapa? Karena seorang yang sholat itu bermunajat dengan Allah. Munajat itu adalah ngobrol berdua. Maka harus dalam kondisi betul-betul suci. Kemudian yang kedua yang beliau syariatkan, dan sebelumnya sudah kita bahas juga, yaitu seperti satrul aurah, menutup aurat, sudah berlalu pembahasannya. Kalau dalam sini, dalam hadis ini, yang kedua adalah tsumastaqbilil kiblah, menghadaplah ke arah kiblat. Jadi ini syarat sah sholat. Artinya kalau kita tahu arah kiblat itu sana, kemudian kita sholatnya menghadap terbalik sana, nggak sah sholat kita. Kenapa? Karena itu menjadi syarat sah. Meskipun kita sudah berwudu, meskipun kita sudah nutup aurat, tapi kalau kita ngadapnya itu keliru dengan sengaja, beda dengan tidak tahu. Islam memberikan maaf ya. Tapi kalau sudah tahu arah kiblat itu sana kemudian dia ngawur, maka tidak diterima sholatnya. Ya. Kenapa kok disyariatkan menghadap ke arah kiblat? Ya. Kalau sekarang itu adalah Baitullah, ke Makkah, ya. Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya. Jadi diantara hikmahnya adalah agar sesuai, jadi sama dengan para malaikat. Jadi malaikat ini disyariatkan untuk ibadah, dan dalam riwayat itu, dalam riwayat, jadi penduduk langit itu, jadi di atas Ka'bah itu adalah ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur yang mana di sini penduduk langit juga sama disyariatkan untuk tawaf. Diriwayatkan bahwa dalam sehari itu ada 70.000 malaikat tawaf di situ dan tidak kembali lagi. Artinya tiap hari ada 70.000 malaikat. Besok ganti lagi seperti itu. Maka biar ada keserasian ibadah antara manusia dan malaikat, maka disyariatkan seperti itu. Dulu ke Baitul Maqdis kemudian dirubah
untuk syariat Rasulullah SAW ini, syariat yang paling sempurna, yang menyempurnakan syarat-syarat sebelumnya, yaitu disamakan dengan ibadahnya malaikat. Dan itu banyak keutamaan. Jadi malaikat ini ketika kita ibadah, mereka ini juga sebagai pendukung, supporter. Ketika makanya dalam permasalahan amin, idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika imam itu sudah sampai pada mau amin, artinya waladhdallin tempatnya amin, maka aminu, hendaklah kalian juga mengaminkan. Karena para malaikat juga mengaminkan. Jadi ketika imam membaca Al-Quran, mereka mendengarkan. Ketika sampai waladhdallin, malaikat juga bareng amin. Maka kita jangan sampai tertinggal bareng dengan malaikat. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, karena barang siapa yang ucapan aminnya itu bareng dengan ucapan amin para malaikat, ghufira, ada bonus, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini bonus, bonus sholat berjamaah. Maka kenapa sholat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya? Di antaranya adalah ini, bareng, aminnya bareng dengan malaikat. Demikian juga ketika seorang bermajelis ilmu, maka para malaikat itu datang. Allah tugaskan malaikat-malaikat khusus itu datang untuk memakmurkan majelis ilmu. Mereka datang menaungkan sayapnya. Jadi sebagaimana hadis tadi, "Wamajtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah." Jadi tidaklah sekelompok orang ini kumpul di masjid Allah, kemudian mengkaji, membaca atau mengkaji Al-Quran ataupun yang lainnya. Yang penting ini adalah ilmu-ilmu syar'i, apalagi hadis-hadis Nabi SAW. Maka illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat menaungkan sayapnya. Wa innal malaika, dalam hadis yang lain, wa innal malaika la tadau asnihataha li talibil ilmi ridhon bima yutlab. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk menaungi para talibul ilm ridhon bima yutlab, karena mereka ridho, mendukung apa yang mereka pelajari. Jadi ada kesamaan, ada keserasian. Jadi kita diperintahkan juga ibadah. Kenapa kita diperintahkan kemudian ibadah bertasbih juga? Itu kan ada kesesuaian, karena alam ini bertasbih kepada Allah. Semua makhluk yang Allah ciptakan, burung, tumbuh-tumbuhan, ini bertasbih kepada Allah. Ada keserasian. Maka ketentraman alam itu seperti itu ketika manusia mau ikut tasbih. Demikian juga ibadahnya rapi. Jadi kita disyariatkan dengan syariat yang sama, ada beberapa syariat yang sama dengan malaikat, suruh niru bahkan. Rasulullah katakan, hendaklah kalian rapatkan soft lurus rapat, softlah kalian sebagaimana para malaikat soft, merapatkan barisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rapi, depan sudah penuh, ganti belakang rapat, Itu malaikat seperti itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga disyariatkan demikian. Makanya kita disyariatkan menghadap kiblat itu situ, menghadap ke Ka'bah. Jadi dalam Islam itu ada hal-hal yang dikhususkan, maksudnya ada disakralkan dan yang lainnya, maksudnya ada yang dihormati, termasuk arah kiblat ini. Kenapa? Karena ini arah terhormat, arah kiblat ini arah terhormat. Makanya Rasulullah ketika memberikan wejangan kepada orang yang mau qadhul hajat, beliau bersabda, "Idza ataitumul
idza jaa ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblata bi ghaidin wala bawlin wala yastadbiru. Idza ataitumul ghaid fala jika kalian mendatangi WC, maka fala tastaqbilul qiblata bi ghaidin wala bawlin. Jangan menghadap kiblat ketika qada'ul hajat ya. Kita ghaid ini umum, artinya tempat untuk qada'ul hajat. Nanti kalau di tempat khusus ada hadis khusus, ada keringanan ya. Kalau itu tertutup. Jadi arah kiblat ini adalah arah yang dihormati dalam Islam. Diagung arah barokah, arah barokah. Tangan kanan ada keberkahan, arah kiblat juga demikian dihormati. Jadi umat Islam enak. Jadi hal-hal yang diperintahkan tinggal ngerjakan. Insya Allah banyak keutamaan, banyak bonus. Jadi tsumastaqbilil kiblata, menghadaplah ke arah kiblat. Sama seperti malaikat. Jadi mereka mendukung, terkadang kita suruh niru juga, ada keserasian ibadah antara manusia dengan malaikat. Seperti tiap pagi, mamin yaumin, tidaklah suatu hari pagi, kecuali malaikat ini mengatakan, Allahumma ati mumsikan, Allahumma ati munfikan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang infak di pagi hari itu pengganti, dan berikanlah orang yang bakhil gak mau infak itu kehilangan hartanya. Jadi dukung, ada orang-orang amal soleh mereka dukung. Jadi itu yang hikmah yang bisa kita petik dalam kenapa kok harus begini, kenapa harus begini. Ada keserasian dengan malaikat. Kemudian fakabiru, baru kemudian kabiru, takbirlah. Kita diperintahkan takbiratul ihram, mengawali ibadah sholat kita untuk memberikan kejelasan, memberikan penekanan pada hati kita bahwasanya Allah itu yang maha besar. Yang lainnya minggir dulu. Pikiran-pikiran dunia kita suruh minggir dulu. Jadi banyak syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada kita ini untuk mendidik kita semua. Cuman kita kurang perhatian. Jadi Allah itu sangat sayang sekali kepada kita. Mengingatkan ada setiap 5 waktu ada azan yang dikumandangkan keras. Lafaz azan pun Allahu Akbar, lebih banyak Allahu Akbar. Kenapa? Karena tadi untuk memberikan, mengingatkan, karena manusia suka lupa, menyadarkan diri Allah itu lebih besar, maka harus dinomorsatukan. Jadi banyak syarat-syarat seperti itu. Kemudian kita qomat juga diulangi seperti itu. Lafaz sholat dalam setiap gerak-gerik sholat kita dianjurkan untuk bertakbir. Agar apa? Agar kita tidak terlena dengan dunia kita. Kemudian hadis berikutnya, an Ibni Umar qala bainama an-nas bi Quba fi salati subhi idh ja'ahum atin wa qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an wa qad umira yastakbilal qibla ayastakbilal ka'bata fastakbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila al-Ka'bah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menuturkan, bainaman nas bi Quba, ketika orang-orang berada di Quba salat subuh. Idja'ahum, jadi Quba ini adalah daerah yang mana Rasulullah SAW sebelum masuk Madinah beliau singgah di Quba ini. Beliau membangun masjid namanya Masjid Quba. Masjid yang pertama kali beliau bangun sebelum datang ke Madinah. Jadi kalau sekarang kan hampir nyatu dengan Madinah. Kenapa? Karena udah jadi kota. Kalau dulu masih sangat jauh perjalanan. Jadi ini kampung, sana Yathrib. Jadi masih jauh, maka beliau singgah. Maka beliau istirahat di situ, dan pertama kali yang beliau bangun ini adalah Masjid Quba. Dan orang-orang Quba ini adalah orang-orang yang suka untuk bersuci.
Jadi sedikit-sedikit berwudu, sedikit-sedikit berwudu, kemudian untuk membersihkan najis juga betul-betul bersuci. Ya. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya, di dalam Masjid Quba ini ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Sampai kemudian Rasulullah SAW masih sering nyempatkan, ya, meskipun beliau berada di Yathrib ini, sering nyempatkan pergi ke Kuba untuk sholat. Dan beliau mengatakan man tatahhara fi baitihi tsumma atal Kuba. Ya. Fa shalla sholatan fihi sholatan, ya, kana lahu ka ajril umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya. Kenapa beliau katakan seperti itu? Karena dulu nggak ada sumur di masjid. Ya. Jadinya ambil air, kemudian dia di rumah dibuat bersuci, baru pergi ke masjid. Ya. Dulu nggak ada. Makanya ketika ada seorang didapati oleh Rasulullah SAW itu mojok di masjid, maka Rasulullah tanya, ya, Mamanaka antusolliya mal qaum, apa yang menghalangi kamu untuk gabung sholat berjamaah? Oke, ikut sholat. Ya. Maka dia menjawab, asobatni janabah walama. Saya junub dan nggak ada air. Di masjid nggak ada air. Artinya di rumah. Maka beliau katakan di situ, man tatahhara fi baiti, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian ata masjid Quba, dia datang ke Masjid Quba, kemudian fasalla fihi sholatan, dia sholat di Masjid Quba ini, sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah, yang penting sholat di Masjid Quba. Maka kata Rasulullah, kana lahu, baginya pahala seperti pahala umroh, ka'ajril umroh. Makanya kalau kita umroh atau haji mesti ada disempatkan, ya, ada jadwal khusus untuk pergi ke Masjid Quba. Ya. Masjid Quba dulu masih tahun berapa itu? Masih ada dibuat dua mihrab di sini sama sana. Cuman kemudian mungkin banyak orang ngawur. Kalau dulu dibiarkan dibuat desain ada dua mihrab ini untuk menunjukkan dulu pernah menghadap ke sana, ke arah Baitul Maqdis, kemudian ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah, putar balik. Tapi ada orang-orang dari beberapa negara itu yang ngawur. Ya sholat menghadap sini, baru sholat menghadap ke sana. Maka kemudian ditutup. Hanya satu. Kemarin tahun 2018 itu sudah nggak seperti dulu. Sudah, yang penting satu. Jadi itu biasanya dari India, dari Pakistan kadang ngawur-ngawur. Jadi itu keutamaannya. Jadi kita sempatkan sholat di situ, maka seperti dapat pahala umroh. Gak usah tawaf, gak usah ini, langsung dapat pahalanya. Itu keutamaan. Kenapa? Karena ini masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita belum ke sana ya doa, semoga sampai sana. Tantangan, ya, itu tantangan. Jadi aslinya ya, orang Islam gak boleh malas. Kenapa? Ada banyak tantangan. Ada tantangan kurban, ada tantangan haji, ada tantangan umroh, ada tantangan banyak, ya. Banyak tantangan. Maka ini yang memotivasi para salafus saleh dahulu untuk semangat kerja. Kenapa kok memburu dunia? Enggak, ini karena ada syariat begini, syariat begini, syariat begini. Kalau bukan karena ada syariat infak, saya nongkrong aja di masjid. Tapi karena ada syariat infak, maka saya kerja maksimal di siang hari. Nah, itu semangat mereka. Jadi ketika orang-orang berada di Kuba, waktu itu sholat subuh, ija'ahum adin. Mereka masih sholat. Ya. Di tengah-tengah sholat ada seorang yang datang. Ya. Seorang dari Madinah. Itu yang kenapa? Karena syariat, turun syariat untuk mengalihkan arah ke arah Ka'bah. Kiblatnya dulu sebelumnya adalah ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian sholat zuhur beliau sudah dapat 2 rakaat. Kemudian turun perintah itu, Jibril datang kemudian berikan contoh, kiblatnya ke arah sana. Ya. Maka langsung putar balik. Jadi putar balik, aslinya ngadap ke sana. Wanita di belakang, ini kemudian jamaah putar balik. Ya.
ini ganti lokir karena ini sudah bagian depan ya lokir ini yang pun pindah ke sini. Dan penduduk Kuba karena dulu belum ada HP, belum ada ini, ya, maka harus manual ya, yang beritahu. Mereka sholat subuh kemudian dia beritahu bahwasanya sudah turun perintah merubah arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah, ke arah Baitullah, ya, Masjidil Haram. Idja'ahum atin, tiba-tiba datang seseorang kemudian dia mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an, ya. Semalam sudah turun Al-Qur'an, perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu arahnya adalah di arah utara, kalau dipetakan di atas, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW di Mekah, beliau itu sholat menghadap, beliau senengnya itu pengennya menghadap ke Ka'bah. Tapi perintahnya masih perintah menghadap ke Baitul Maqdis. Maka beliau akali begini, jadi agar tetap menghadap ke Ka'bah, beliau berada di bagian selatannya Ka'bah sehingga sholatnya langsung menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis, lurus. Ya. Itu sehingga hati beliau tenang. Tapi ketika beliau pindah ke Madinah, Madinah itu tengah-tengah antara Mekah dan Baitul Maqdis, maka harus terbalik. Maka beliau nggak tenang situ. Berharap turun ayat untuk merubahnya. Kenapa? Karena ini dikuasai Yahudi, orang Yahudi bangga dengan kiblat Baitul Maqdis. Beliau lebih senang dengan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kiblatnya ini adalah Ka'bah, Nabi Ismail. Kemudian setelah itu kan Nabi kan ini Rasul kan pindah ke arah, kan Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ya. Nanti Rasulullah dari jalur Ismail. Sedangkan setelah Nabi Ismail ini, Nabi Ishak ini turun-temurun dari keturunan Ishak saja. Ada Bani Israel, nanti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, semuanya di sini, jalur ini. Di Baitul Maqdis itu. Maka orang Yahudi bangga mereka, yaitu harus, bagus, kiblatnya sama, berarti ini, kita adalah yang benar. Dan Rasulullah SAW berharap ada pembeda. Kenapa? Orang Yahudi kan sudah kadaluarsa, syariatnya sudah harus berubah, ikuti Rasulullah. Ya. Jadi mereka ini merasa bangga bahwa yaitu orang-orang Yahudi tadi yang benar adalah agama kita. Kenapa? Ya Baitul Maqdis banyak para nabi. Ya. Dengan Rasulullah lebih cenderung dengan Ka'bahnya ini. Jadi nanti di hadis berikutnya dijelaskan tentang proses peralihan dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, arah kiblatnya. Kalau ketika masih di Mekah masih jadi satu, jadi beliau berusaha lurus, berdiri di selatan Ka'bah sehingga bisa lurus, ini menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ada seorang memberitahu mereka, sudah turun ayat yang menjelaskan perubahan arah kiblat. Waqad umira ayastakbilal Ka'bata fastaqbiluha, dan sudah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, maka fastaqbiluha, menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Pertama menghadap ke utara, sekarang diperintahkan balik menghadap ke selatan. Maka muter tadi, maka natujuhum ila Syam, wajah mereka menghadap ke Syam yaitu Baitul Maqdis ke arah utara, maka fastadaru, mereka putar, imamnya tadinya di sini ya muter gini semua bareng makmumnya. Jadi kalau di Masjid Qiblatain, jadi turun syariatnya itu di Masjid Qiblatain. Jadi kalau dari Uhud, habis ziarah Uhud biasanya ke Masjid Qiblatain. Jadi Rasulullah sholat bersama jamaah laki-laki dan jamaah wanita. Ya. Ini menghadap ke arah mana Baitul Maqdis, dapat 2 rakaat turun malaikat Jibril dengan ayat tersebut, dan malaikat Jibril memberikan contoh kiblatnya berubah gini. Maka
Karena dulu nggak ada shutter, ya nggak ada shutter langsung putar bareng. Wanita putar ke belakang. Ya. Kemudian, nah ini prosesnya. Fastadaru ilal Ka'bah. Kemudian hadis berikutnya, An Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Setahun setengah, ya, setahun setengahan lebih. Setahun setengah nggak sampai ya? Ya. Karena setahun setengah, setahun lebih berapa itu? Lebih 4 bulan. Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Fanazalat, maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika. Kami sudah melihat engkau ini selalu bolak-balik mengharap agar turunnya ayat yang merubah kiblat agar kemana? Kiblat ke Ka'bah. Bisama falan walliyannaka kiblatan tardhaha. Jangan khawatir, bentar lagi akan dipalingkan. Ya. Kami akan memalingkan arah salatmu menghadap ke Ka'bah. Ya. Kiblatan tardhaha, ke arah kiblat yang engkau ridhoi, engkau harapkan. Ya. Tapi sebelum ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, karena ini ayat yang berat, cukup berat. Kenapa? Karena harus berubah total. Ya. Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwasanya tentang ayat nasakh, bahwa nanti ada manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ya. Nanti ada ayat-ayat yang kita hapus. Kalau ada ayat yang kita hapus tentang syariat-syariat, maka kita akan ganti dengan yang lebih baik, dengan syariat yang lebih baik. Artinya apa? Syariat, semua syariat itu mesti harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perintah, udah dari Allah sudah selesai, jalankan. Ya. Itu ayat yang memberitahu awal-awal. Kemudian turun ayat berikutnya memberitahukan nanti ada orang-orang, ya, orang-orang yang sukanya komen. Yaqulu subha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nanti ada orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, enggak mau pakai akalnya, ya. Kenapa kok mereka dipalingkan dari kiblat awalnya? Ada apa? Kenapa kok dipalingkan? Biar tetap seperti awal saja, kok agama kok gonta-ganti. Kan seperti itu nanti. Nanti ada orang-orang seperti itu, Allah katakan, ya. Dan ternyata ketika ayat ini yang menjelaskan tentang perubahan ayat kiblat ini turun, wah mereka komen, banyak sekali komen. Ya. Jadi ada 4 kelompok yang bersikap ketika turun pemindahan ayat yang menjelaskan tentang pemindahan arah kiblat ini. Yang pertama orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, oh Muhammad ini sekarang sudah ganti kiblat kembali kepada kiblat Ka'bah. Ya, sebentar lagi akan mengikuti syariat kita, ya, akan murtad balik kepada agama kita. Orang-orang musyrik. Ya. Kemudian yang kedua orang beriman, ya, orang beriman dulu mestinya. Kalau orang beriman ini sudah semuanya diserahkan kepada Allah. Ya. Kita apa yang Allah katakan kita akan nurut. Ya. Namanya iman. Apa kata Allah? Muslim mestinya seperti itu, menyerahkan diri kepada Allah. Kalau syariat ayatnya turun seperti ini, merintah begini, ya sudah. Mereka akan menjadi pegawai yang taat. Jadi kita semua kan abdinya Allah, hamba Allah. Pegawai itu yang jadi juragan itu akan senang kalau karyawannya nurut. Kalau karyawannya mokong, ya marah juragannya. Demikian juga Allah. Kita ini adalah hambanya Allah, abdi kepada Allah. Kalau kita nurut, turun ayat seperti ini kita kerjakan, larang seperti ini kita tinggalkan, Allah suka kepada kita. Jadi nggak ribet, ya, untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Nurut. Ya. Jadi orang-orang beriman ketika turun ayat yang memerintahkan untuk ganti kiblat, mereka nurut. Ini dari Allah, kita kerjakan, sudah. Gak usah dibahas di pikiran. Seperti ketika Isra Mi'raj. Kalau Rasulullah mengatakan beliau di Isra Mi'rajkan, sudah kita terima, kita percaya. Gak usah di logika begini dan begitu.
Itu orang beriman, sikap yang kedua dari orang beriman. Yang ketiga dari orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, wah agama Muhammad ini agama yang enggak jelas, bukan agama para nabi. Kalau itu sama seperti syariat para nabi, maka mestinya kiblatnya sama, yaitu menghadap ke kiblat para nabi, yaitu Baitul Maqdis. Kenapa kok dibalikkan? Itu hanya cari-cari komen saja. Padahal sebelum turun ayat itu, ketika kaum muslimin menghadap ke kiblat, menghadap ke Baitul Maqdis, mereka ya enggak komen seperti itu, enggak mendukung. Oh ini agama yang benar, enggak. Ya. Mereka cari alasan saja untuk menjelek-jelekan Islam. Ya. Kemudian yang keempat, komennya bagaimana? Mereka mengatakan Muhammad ini seperti tadi, saya kulus subaha minan nasi mawalah. Mereka mengatakan Muhammad ini orang bingung. Ya. Ini agama apa kok gonta-ganti syariat? Kan seperti itu. Ya. Jadi pakainya pakai logika. Hanya komen begini nggak penting. Ya. Jadi itu empat sikap yang ada ketika turun ayat yang mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Maka balikkan wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Ya. Apa hikmahnya? Ya. Apa hikmahnya kok Allah menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat? Hikmah di antara para ulama ada yang bahas bahwasanya kenapa Allah jadikan Ka'bah ini sebagai kiblat? Karena Ka'bah ini adalah pusatnya dunia. Ya. Bukan pusat peradaban saja, tapi titik nolnya dunia itu di Ka'bah itu. Ya. Dulu petanya itu, jadi dulu peta sebelum penjajah, dunia ini dikuasai oleh penjajah Barat. Ya. Dulu ditemukan peta zaman kuno itu, peta yang jadi titik pusat arah itu adalah Ka'bah. Makanya daerah ini nama ini disebut ini selatan Ka'bah, oh ini utara Ka'bah, oh ini daerah gitu. Ketika Islam dijajah, ini dirubah semua, ganti Greenwich. Ini namanya Timur Tengah, ini namanya, ini kemudian Eropa dijadikan arah Barat dan yang lainnya. Maka sebagai bukti sekarang di antara ini adalah penelitian seorang profesor yang dari Kairo bernama Hussein Kamil, Profesor Hussein Kamil. Beliau menentukan bukti-bukti bahwasanya yang paling tengah itu adalah Ka'bah. Ya, yang paling tengah itu adalah Ka'bah. Maka kalau kita biasanya kalau dari Indonesia ke Eropa kan mampir ke Arab dulu baru ke sana. Dari sana juga mau ke ini. Jadi peta sebelum dirubah adanya penjajahan itu titik nolnya itu adalah di Ka'bah. Ya. Sama lurus ke Baitul Ma'mur atasnya. Makanya kalau kita itu ini apa? Tidak ada magnet kalau di situ. Ya. Jadi kalau kita tawaf itu kita akan merasakan badan kita ringan. Kenapa? Karena nggak ada tarikan magnet. Apalagi kalau kita nyium Hajar Aswad, itu kita rasakan sunyi, betul-betul tenang. Ya. Bisa dipraktikkan, sekarang nggak bisa karena ada pagernya. Ya. Semoga besok sudah normal lagi. Ya. Insya Allah bisa dipraktikkan. Jadi kalau ya, itu dibuktikan seperti itu. Para ulama ilmuwan Muslim itu mengkaji beberapa bukti-bukti bahwasanya ini titik nolnya di sini di Ka'bah. Ya. Jadi kita lanjutkan, itu diantara hikmahnya. Dan Rasulullah SAW kan diutus ke Arab itu, beliau diutus ke semua daerah kan. Ya. Beliau katakan wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus ke kaumnya khusus. Kalau saya wa bu'istu ilan nasi amah. Ya. Saya diutus ke semua umat. Ya. Itu ndira ummul qura wa man haulaha, agar kamu memberikan peringatan ke ummul qura, ya. Ibunya kota-kota, ibunya daerah-daerah, ya Mekah ini, ya. Wa man haulaha. Jadi Rasulullah diutus di
Mekah. Kenapa? Karena itu menjadi titik nolnya di situ, bisa kemana-mana ya. Tapi karena ada penjajahan sehingga petanya dirubah, semuanya serba dirubah ya. Tapi umat Islam harus sadar diri. Famarra rajulun min Bani Salimah wa hum ruku'un fi sholatil fajri wa qad sallu raka'atan fanada ya. Jadi ada seorang dari Bani Salimah. Bani Salimah ini mereka masjidnya itu namanya sekarang namanya Masjid Qiblatain. Jadi di situ awal turunnya, jadi bukan di Masjid Nabawi. Ya, awal turun perintah itu adalah ketika beliau Rasulullah SAW di Bani Salimah, yaitu Masjid Qiblatain sekarang. Ya. Jadi kalau dari Uhud biasanya diarahkan ke sana untuk ziarah. Ya. Gak ada keutamaan khusus, hanya di situ adalah disebut Qiblatain, dua kiblat karena di situ awal turunnya ayat perintah untuk merubah tadi itu. Dan pas di tengah-tengah sholat, maka putar. Jadi ada seorang dari Bani Salimah itu menyampaikan tentang arah kiblat yang berubah ini. Waqad shallu rakaatan. Mereka sholat satu rakaat, kemudian dia nyerukan ala innal qiblah qad huwilat. Bahwasanya arah kiblat sudah diganti, dirubah. Famalu kama huwa nahwal qiblah. Maka mereka putar, bergeser menghadap ke arah Masjidil Haram. Bab hujah orang yang berpendapat bahwa kiblatnya orang yang jauh dari Ka'bah adalah arah Ka'bah. Ya. Jadi kalau di depan Ka'bah maka wajib menghadap ke arah Ka'bah. Kalau di luar Masjidil Haram maka harus menghadap ke Masjidil Haram. Kalau jauh dari situ maka berlaku arah. Ya. Arah itu adalah luas. Bukan ini, kalau ini ke posisinya, tapi Allah katakan memudahkan, fikih Islam memudahkan. Yang penting arah. Ya. Arah itu adalah antara sana sama sana, itu arah. Ya. Makanya beliau katakan dalam hadis ini, ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Jadi Madinah itu berada di utara Mekah, makanya beliau katakan antara timur barat. Yang penting kamu menghadap ke arah selatan. Agak menceng dikit, agak ini sedikit, yang penting menghadap ke sana, longgar. Karena beliau bersabda ini di Madinah. Madinah itu jauh dari Mekah, sekitar perjalanan 6 jam. Itu bis cepat itu, ya. 6 jam. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, jauh. Kayak beliau katakan ketika ditanya, arah kiblat mana? Pokoknya antara timur barat. Yang penting kamu menghadap ke selatan. Ya, sudah. Mau menceng dikit, enak Islam itu aslinya. Ya. Jadi, maka ketika qadul hajat juga seperti itu. Ya. Maka nggak harus pas Ka'bah, enggak. Yang penting arahnya. Sehingga kalau ada keliru, ya, ada keliru masjid sudah dibangun, kemudian agak keliru, geser sedikit, nggak ada masalah, itu nggak usah digeser, sudah cukup. Longgar kok. Fikih Islam itu longgar. Ya. Ketika ada mahasiswa dari London itu belajar di Mekah, kemudian pulang bawa kompas, ditata ke masjidnya. Loh, kok ini agak kurang ini. Maka mereka bertanya kepada para ulama Saudi. Kiblat kita itu agak kurang serongnya, bagaimana ini? Ya. Kata, apakah kita harus merubah? Mereka menjawab, para ulama itu menjawab bahwasanya kalau kurang dari 45 derajat nggak ada masalah. Ya. Kalau kelirunya itu kurang dari 45 derajat itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu masih arah. Kalau lebih dari 45 derajat itu sudah beda arah. Jadi kalau menceng sedikit, nggak usah ribut-ribut, harus dirubah. Ya. Jadi ada beberapa masjid kemarin kan seperti Masjid Nur Islam, besar gini menceng. Kemudian kita kumpul bareng sama takmirnya dan yang lainnya, udah diluruskan, normal, nggak apa-apa menceng sedikit. Ya. Masjid Babu Solihin, perumahan Jompong juga seperti itu, aslinya dimiringkan. Udah kita ini, udah
Sudah rata semua, normal seperti biasa. Ya. Kenapa ada kelonggaran dalam fikih? Kenapa kalau kita susah-susah? Ya, ada kelonggaran dalam fikih. Kenapa kalau harus pasti lurus? Kita yang susah. Di rumah harus bawa kompas. Pas atau enggak ini? Mau di jalan kompas pas atau enggak? Susah, hidup tambah susah teman. Dikasih kelonggaran mau enggak mau. Ya. Jadi kalau madhabnya harus persis, ya, kemana-mana wajib bawa kompas. Ya. Mau di rumah, mau sholat, senter dulu ini. Islam itu longgar. Jadi arah. Yang penting tidak lebih, kekeliruannya itu tidak lebih dari 45 derajat. Maka enggak ada masalah, ada kelonggaran. Ya. Kayak beliau katakan di sini, ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Ya. Makanya masjid-masjid lama dibangun oleh para sunan dan yang lainnya ya normal. Ya, ada yang dirubah enggak? Ya, orang-orang yang baru ini aja yang bingung dengan kompas saja itu. Masjid Mu'ad bin Jabal ya, di Yaman, Masjid Ali, Masjid Mu'ad bin Jabal itu kan dibangun oleh para sahabat itu. Dulu ada kompas enggak? Enggak ada, pakai perkiraan. Yang penting Madinah, Mekah di arah sana, udah di arah sana, udah. Apakah setelah ada teknologi kemudian dirubah? Enggak dirubah, Indonesia saja yang buat rame. Saya tetap, kenapa? Karena yang penting arah sana sudah tahu. Ya, orang dahulu tahu arahnya, pokoknya ancar-ancarnya itu sana sudah, sana. Yang penting para ulama tadi mengatakan tidak lebih dari 45 derajat ada kelonggaran. Itu enak ya, hukum fikih itu enak. Jadi mau beli karpet nggak susah-susah, ini udah lurus. Jadi ada kelonggaran. Ya. Jadi di sini ya hujah orang yang berpendapat bahwa kiblat. Jadi ada kiblat, ada Ka'bah. Ya. Kalau kita di depan Ka'bah, wajib menghadap ke arah Ka'bah. Kalau kita di luarnya Masjidil Haram, wajib menghadap ke Masjidil Haram. Makanya menaranya harus tinggi biar kelihatan dari jauh. Kalau sudah nggak kelihatan, maka berlaku arah namanya kiblat. Kiblat itu ya antara tadi kalau kita di Indonesia ya antara utara selatan. Rasulullah mengatakan di Madinah antara timur barat. Yang penting menghadap ke selatan. Kalau kita kan menghadap ke barat. Maka pokoknya antara antara utara selatan itu arah kiblat. Pokoknya perkiraan gitu. Nah, antara gitu. Kan enak tuh. Jadi gak usah susah-susah. Ya. Kalau di rumah yang penting orangnya sana sudah sana. Sah. Ya. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu wa qauluhu alaihi salatu wassalam fi hadis Abi Ayyub. Walakin syarriku aw gharribu. Ya. Menghadaplah ke timur atau ke barat, yaitu kalau qadhaul hajat. Ya. Jadi longgar. Kemudian bab tidak menghadap kiblat karena uzur takut serangan musuh. Jadi kiblat ini menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Tapi dalam Islam, dalam praktek-praktek khusus, ada peristiwa khusus, kondisi khusus, itu ada kelonggaran. Yaitu ketika apa? Ketika sholat khauf. Dan sholat khauf dalam kondisi yang betul-betul berkecamuk perang. Ya. Jadi kalau masih jauh, maka tetap menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sudah pas musuh menyerang, waktunya sholat, ya, waktunya juga mau habis atau kalau ditunda-tunda, maka sholat menghadap kemanapun. Ya. An-Nafi' an Ibni Umar annahu kana idza su'ila an salatil khaufi wasafaha thumma qala fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim wa rukbanan mustaqbilal qibla wa ghairi mustaqbiliha. Qala Nafi' wa la ara Ibnu Umar dzakara dzalika illa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar menjelaskan tentang sholat khauf yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ada beberapa tata cara. Ada 1, 2, 3, 4 ya, tata cara sholat khauf kelompok. Ya. Kemudian beliau menjelaskan kalau kondisinya lebih parah, ya, sangat genting,
nggak bisa harus diem khusus menghadap kiblat, maka longgar, Islam melonggarkan. Sholatlah shollu rijalan, ya, sambil berjalan atau naik sambil berdiri, naik kuda ataupun jalan kaki, menghadap kiblat atau tidak. Yang penting kalian sholat, ya, ada kelonggaran. Jadi gugur kewajiban menghadap kiblat ketika sholat khauf. Kemudian juga bab musafir. Ketika yang kedua adalah ketika sholatnya adalah sholat sunnah dan sedang safar, maka boleh menghadap kemanapun. Bab musafir sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah mana kendaraan menghadap. An Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbih ala rahilatihi qibala ayyi wijhatin tawajjaha wa yutir 'alaiha. Ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Ibnu Umar menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa sholat di atas kendaraan beliau, menghadap kemanapun kendaraan tersebut. Ya. Beliau witir di atas kendaraan tersebut, hanya saja beliau tidak pernah mempraktekkan sholat di atas kendaraan waktu sholat wajib. Beliau hanya praktek itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib mesti beliau turun, sholat menghadap kiblat normal, rukun semuanya syarat dikerjakan. Itu sholat wajib. Sunnah beliau kadang kerjakan di atas kendaraan. Kenapa? Karena sholat sunnahnya beliau panjang, ya, sambil jalan sambil sholat. Ya. Itulah contoh dari beliau. Ya. Jadi menghabiskan waktu safar melewati padang pasir itu sambil sholat. Ya. Kemudian hanya saja beliau tidak sholat wajib di atas, tidak pernah, kata Ibnu Umar, beliau tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Wa fi riwayatin kana yusalli ala rahilati wa huwa muqbil min Makkah ila al-Madinah aitsu matawajjat bihi. Jadi beliau mengerjakan sholat di atas kendaraan, sholat sunnah, yaitu ketika beliau balik dari Mekah ke Madinah. Ya. Wa fi nazala fa inama tuwallu fatamma wajhullah. Ya. Menghadap kemanapun itulah arah, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menerimanya, ya. Diperbolehkan. Artinya para ulama dari sini mengatakan boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat sunnah di atas kendaraan. Bagaimana kondisi kita? Ya. Kondisi kita ada beberapa perbedaan kondisi. Ya. Di antaranya adalah kalau dulu bawa kendaraan sendiri, jadi kalau mau sholat wajib ya tinggal turun. Kalau sekarang kan enggak, ya, naik bis, ya, kendaraan umum, ya. Sehingga kemudian ada yang terlalu melonggarkan, ada yang ketat dalam masalah ini, ada yang tengah-tengah. Yang terlalu melonggarkan, ya, longgarkan waktunya adzan langsung adzan di kendaraan, kemudian sholat di situ. Kawan-kawannya diajak sholat. Padahal di atas kendaraan. Padahal sebentar lagi nyampe terminal. Jadi ini terlalu longgar. Padahal sebentar lagi sampai terminal, mestinya sholat wajib ini ada perhatian khusus, harus ini khusus. Artinya rukun syaratnya dikerjakan sempurna. Jadi ini terlalu longgar. Kemudian yang kedua, terlalu ketat. Artinya karena berpatokan pada ini, berpatokan pada keterangan hadis ini, sehingga dia tidak mau sholat di atas kendaraan. Sehingga dari sini ke Jakarta langsung dijamak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jamak jadi satu. Karena patokan pada hadis ini. Yang tengah-tengah itu adalah lihat kondisi. Kalau sebentar lagi sampai terminal ya afdol sholat di terminal. Sebentar lagi sampai rumah ya waktunya masih ada ya sholat di rumah lebih afdol. Kenapa? Biar sempurna rukun syaratnya dikerjakan. Tapi kalau kondisi darurat, karena kondisi kita berbeda dengan zaman Rasulullah, kondisi darurat kita nggak mungkin turun. Ya, kalau mau turun juga dipersilahkan, tapi ya ditinggal bisnya. Ya. Jadi bisnya dari sini Jakarta mungkin perjalanan panjang. Ya, berhenti di terminal sebentar, ya. Mau turun silakan turun, tapi ya ditinggal, ya. Karena kondisinya berbeda. Maka kalau ya tidak memungkinkan, artinya waktunya ini nggak memungkinkan sholat di bawah,
ya, sholat di terminal ataupun rumah masih jauh, waktunya mau habis, maka boleh ngerjakan sholat di atas kendaraan. Dalilnya apa? Dalilnya berpatokan pada mengkiaskan ketika Rasulullah ditanya tentang sholat di atas safina, di atas perahu. Jadi sahabat ini tanya Rasulullah, apa hukum sholat di atas perahu? Kata beliau, sholli fiha qa'iman, sholat normal, ya, sholat sambil berdiri. Illa anta khafal gharq, kecuali kalau khawatir jatuh ke laut, ya, khawatir tenggelam, maka boleh sholat sambil duduk. Kan nggak ngerjakan rukun-rukunnya, ya. Artinya beliau memperbolehkan. Jadi ini yang dijadikan dasar para ulama tadi, sholat di atas kendaraan dikiaskan dengan sholat di atas perahu, karena beliau memperbolehkan. Tapi beliau katakan normal dulu, kalau nggak memungkinkan ya boleh. Normal seperti yang dalam sholat sunnah ini. Kenapa? Karena kondisinya berbeda dengan zaman beliau. Kemudian an Jabir qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selesaikan dua hadis. An Jabir qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa ala rahilatihi an-nawafil fi kulli jihatin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan beliau, yaitu salat sunnah, menghadap ke arah manapun. Walakin yakhfidu as-sujuda minar ruku. Beliau memberikan isyarat sujud itu lebih rendah daripada isyarat ruku. Wa yumi'u iman, beliau salatnya pakai isyarat, ya. Kemudian rawahu Ahmad wa fi lafdhin ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajitu wa huwa yusalli ala rahilati nahwal masyriq. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku fi hajatin fajitu wa huwa yusalli. Saya kerjakan tersebut, kemudian balik lagi, aku dapati beliau sedang sholat menghadap ke arah timur, dan isyarat beliau ketika sujud itu artinya isyarat dengan kepala. Ketika sujud mengisyaratkan sujud itu lebih rendah daripada isyarat ketika ruku. Kemudian an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada yusalli ala rahilatihi tatawuan istaqbala al-qiblah. Wa kabbara li sholati thumma khalla an rahilati fa shalla haitsuma tawajjahat bi. Jadi Rasulullah SAW, kata Anas, beliau kalau sholat sunnah di atas kendaraan itu, beliau sempatkan mengarahkan kuda beliau ke arah kiblat dulu, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian baru ke arah yang beliau tuju. Nah, ini kalau memungkinkan. Kalau sekarang kan pakai mobil. Kalau sepeda mungkin masih bisa mengarahkan sebentar. Kalau mobil telalang baru balik lagi. Jadi kalau memungkinkan. Kenapa? Karena hadis-hadis sebelumnya tidak menjelaskan tersebut. Yang penting beliau sholat menghadap ke arah manapun, ya, tanpa memulai dengan arah kiblat dulu. Oke, demikian yang kita bahas tentang arah kiblat. Kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.